Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia sahabat Siasar Studio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk menghadirkan sebuah kisah yang dapat kita jadikan inspirasi yang memperkuat kita dalam menjalani dakwah sebagai kewajiban seorang muslim. Kisah ini kita ambil dari sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Syuraik radhiyallahu anha, wanita yang diberi minum dari langit. Dakwah adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap individu muslim. Jika kita berkaca pada kisah para sahabat dan sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan dakwah mereka patut untuk kita jadikan inspirasi dakwah di hari ini. Di antara kisah itu ada Ummu Syuraik radhiyallahu anha, potret perjuangan yang tidak kenal takut dan lelah dalam mendakwahkan Islam. Beliau mengusung amanah dakwah dengan sepenuh hati dan keluar dari rutinitas kehidupannya untuk menyebarkan dakwah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkat kegigihannya, Allah membukakan hati setiap manusia menerima Islam melalui lisan dan kesungguhannya. Ummu Syuraik radhiyallahu anha adalah seorang dai yang memiliki nama asli Ghosyah binti Jabir bin Hakim ad-Dawsiyah. Beliau adalah wanita dari kaum Quraisy, tepatnya dari Bani Amir bin Lu'aim. Berasal dari kabilah Ghatfan yang saat itu menjadi salah satu kabilah paling disegani oleh bangsa Arab. Hati Ummu Syuraik radhiyallahu anha tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah. Sejak itu, beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk Islam. Meski hambatan dakwah datang dari kaum Quraisy, beliau tidak pernah merasa bosan dan lelah menyampaikan Islam. Secara diam-diam, beliau berdakwah di antara kaum wanita Quraisy. Dakwahnya pun membuahkan hasil yang maksimal. Banyak wanita Quraisy tertarik untuk memeluk Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, hati Ummu Syuraik tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah, maka ia pun memeluknya. Setelah itu, ia mulai menemui wanita-wanita Quraisy secara diam-diam untuk mengajak mereka memeluk Islam. Namun, aktivitasnya terendus oleh para pemuka Mekah, sehingga mereka menangkapnya dan berkata, "Seandainya tidak mempertimbangkan kaum kerabatmu, maka kami tidak akan segan-segan mempermalukanmu. Kami akan mengembalikanmu kepada mereka." Lalu Ummu Syuraik menuturkan pengalamannya menghadapi ujian dakwah tersebut. Ummu Syuraik berkata,
Mereka menaikkanku ke atas unta yang tidak dilengkapi dengan pelana atau lainnya, lalu membawaku selama 3 hari 3 malam tanpa memberiku makan atau minum. Pada suatu ketika mereka beristirahat. Biasanya jika mereka beristirahat, mereka membiarkanku kepanasan. Mereka juga tidak memberiku makan atau minum. Sampai tiba waktu melanjutkan perjalanan. Dalam kesempatan istirahat kali ini, tiba-tiba aku merasa sesuatu yang dingin menetes di tubuhku. Lalu menetes kembali. Setelah kuraba ternyata itu adalah tetesan air dari sebuah ember. Maka aku pun segera meminumnya sedikit. Lalu ember terangkat dan kembali lagi. Aku mengambilnya lagi dan minum sedikit. Lalu ember itu terangkat dan kembali lagi. Kejadian itu terus berulang beberapa kali. Dan aku meminumnya sedikit demi sedikit sampai puas. Kemudian aku membasuh seluruh tubuh dan pakaianku. Ketika orang-orang yang membawaku terbangun, mereka terkejut karena melihat bekas tumpahan air ada di mana-mana dan mendapatiku lebih segar dari sebelumnya. Mereka menudingku, bertanya kepadaku, "Engkau telah membuka ikatan, lalu mengambil wadah air kami dan meminumnya." Lalu aku pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak melakukannya, melainkan yang terjadi adalah begini dan begini." Ummu Syuraik radhiyallahu anha menceritakan kepada mereka. Lalu mereka pun berkata polos, "Jika pengakuanmu benar, maka agamamu lebih baik dari agama kami." Untuk membuktikan pengakuanku, mereka memeriksa wadah air itu. Ternyata semuanya tetap seperti semula. Maka saat itu juga orang-orang musyrik yang membawaku itu menyatakan diri masuk Islam. Masya Allah. Begitulah cara Allah memuliakan Ummu Syuraik radhiyallahu anha. Ummu Syuraik radhiyallahu anha ini telah menunjukkan keteladanan yang sangat baik dalam menjalankan dakwah Islam. Keteguhannya dalam memegang keimanan dan keyakinan layak dicontoh. Tidak pernah sedikit pun bersikap lembek atau lemah untuk melepaskan akidahnya agar bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan kematian. Hal itulah yang mestinya menjadi prioritas hidup bagi para pengembang dakwah. Kegigihan berjuang untuk Islam dan keteguhan memegang bara iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang dengan perantaramu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah." Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi sahabat Siasat Studio untuk menggugah semangat dalam berdakwah di tengah masyarakat. Jangan lupa untuk like jika Anda menyukai kisah ini dan share kepada teman-teman sekalian agar mendapatkan manfaat yang baik dari kisah ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar mendapatkan informasi terbaru video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.